Pemirsa, Partai Nasdem seakan jadi partai yang membawa pemilu 2024 ke dalam babak baru. Usai partai besutan Surya Paloh tersebut mendeklarasikan bakal calon presiden yang didukung, geliat politik tanah air semakin dinamis. Kita simak ulasan selengkapnya berikut ini untuk Anda. Tanggal 3 Oktober 2022, Partai Nasdem resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden untuk maju di pemilu 2024. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menilai pemikiran Anies baik dalam perspektif mikro maupun makro sejalan dengan keyakinan Partai Nasdem. Diusungnya Anies sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem rupanya menimbulkan sejumlah respon politik, seperti pertemuan Puan dengan Erlangga Hartarto di Monas, pertemuan Jokowi dan Megawati di Istana Batu Tulis, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru-baru ini mengaku siap menjadi capres. Padahal, selama ini Ganjar selalu bungkam saat ditanya kemungkinan dirinya maju di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menilai sikap Nasdem yang berani membuka satu kartu politiknya sukses membuat sejumlah tokoh dan partai politik lainnya reaktif meski masih terkesan normatif. Partai Nasdem ini memberikan atau mendeklar Anies sebagai capres yang akan didukung dan diusung di Pilpres 2024. Kita lihat politik ini mulai timbul gitu ya. Ada sejumlah respon politik yang muncul. Anda melihat hal ini sebagai apa? Sebagai wujud kekhawatiran atau wujud respon atau seperti apa? Ya, itu wujud reaksi, wujud respon. Kenapa begitu? Karena memang selama 2 tahun terakhir itu kan kayaknya ngambang saja gitu ya. Nah, kenapa ngambang ya soal respon partai-partai atau calon-calon bakal calon presiden, bakal calon presiden, soal proses pilpres dan siapa bakal jadi calon itu, karena selama 2 tahun terakhir itu kan memang partai-partai ataupun calon-calon itu memang dalam proses saling nunggu. Tidak ada yang berani mengambil langkah duluan, ya kan? Kalaupun ada yang mengambil langkah duluan seperti Prabowo itu karena semua orang udah tahu kalau Gerindra pasti nyalonin Prabowo kan. Tapi kalau misalnya bicara soal Anies atau soal Ganjar atau soal AHY atau soal nama-nama lain, itu kan orang nggak tahu sikap partainya gimana segala macam. Nah, deklarasi Anies oleh Nasdem itu membuat permainan menunggunya menjadi agak diperpendek nih. Karena kan sudah ada langkah yang resmi minimal dari satu partai walaupun koalisinya belum terbentuk untuk mencalonkan satu nama yang dianggap populer. Ya. Nah, itu kan membuat bakal calon lawan atau bakal yang ingin bergabung itu sudah mulai bisa memperkirakan secara agak lebih jelas. Kalau calonnya Anies, yang paling mungkin kita paling mungkin bergabung apa enggak. Kalau calonnya Anies, siapa kira-kira bakal cawapresnya dan seterusnya kan. Jadi orang sudah mulai bisa menghitung sekarang. Karena itu saya setuju kalau dikatakan bahwa pencalonan Anies itu membuat peta proses pilpres menjadi agak mulai lebih tidak terlalu cair lagi, ya. Sehingga karena itu membuat orang mulai bisa mengantisipasi langkah-langkah yang diambil oleh Nasdem dan langkah-langkah partai yang mungkin bergabung dengan Nasdem. Orang sudah mulai bisa mengantisipasi. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya responnya masih cenderung agak ngambang juga, cenderung normatif. Banyak pertanyaan muncul usai Anies Baswedan diusung Nasdem menjadi bakal capres. Salah satunya soal bakal calon pendamping Anies di pemilu 2024. Sebagai ketua umum partai yang mengusung Anies pertama kali, Surya Paloh menegaskan Partai Nasdem memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk memilih bakal cawapresnya sendiri. Ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini. Ini perkiraan Nasdem. Soal figur bacawa pres Anies, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan berpendapat ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Bahkan, Jayadi menyebut sejumlah nama bacawa pres potensial untuk Anies. Mas Jay, kalau kita sudah melihat beberapa kriteria tadi ya, setidaknya ada minimal 5 ya, 3 objektif, 2 subjektif. Dari kriteria itu,
top 5-nya siapa? Sosok baca wapres untuk Anies Baswedan. Ya. Kita dengar itu yang kita dengar ya, terutama dari media itu masing-masing bakal anggota koalisinya yang akan mengusung Anies itu kan kayaknya punya usulan cawapres masing-masing. Itu yang kita dengar ya. Ya. Nasdem misalnya ngusulin figur luar partai, kayaknya yang dimaksud Khofifah Indar Parawansa. Kemudian kalau Demokrat jelas tuh ketua umumnya, yaitu AHY. Kalau PKS itu banyak yang diusulkan, ya itu kita dengar ya. Ya. Ada nama Ahmad Heriawan, jangan Ahmad Heriawan dulu, ketua umumnya dulu. Ahmad Saihu, presidennya ya. Ahmad Saihu, Ahmad Heriawan, Sohibul Iman, lalu disebut juga kalau nggak salah Salim Segaf Al-Jufri, lalu Hidayat Nur Wahid, ada di mana-mana. Dengan mengusung Anies sebagai capres, maka besar kemungkinan Partai Nasdem akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Sementara PDI Perjuangan diprediksi bergabung dengan koalisi Golkar P3 PAN atau Gerindra PKB. Meski di atas kertas PDIP memenuhi syarat untuk mengusung calon presidennya sendiri. Pemilihan Anies Baswedan sebagai calon presiden sudah barang pasti mengandung kalkulasi politik di dalamnya, termasuk perhitungan efek ekor jas yang mungkin muncul ketika Nasdem mengusung Anies. Hasil survei elektabilitas milik Lembaga Survei Indonesia bulan Agustus 2022 menunjukkan elektabilitas Anies sudah di angka 28,2%. Angka ini tidak terpaut banyak dengan elektabilitas Ganjar dan Prabowo yang masing-masing sebesar 31,7% dan 30,1%. Sementara, tugas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah selesai tanggal 16 Oktober lalu. Dengan tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies dinilai lebih bisa bergerak bebas untuk semakin mendongkrak elektabilitasnya. Gerakan Anies ke depan seharusnya justru bisa lebih leluasa, lebih intensif, lebih luas ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi justru dengan dideklarasikannya oleh Nasdem tidak membuat dia kehilangan panggung sebetulnya, ya, karena dia sekarang punya panggung politik yang bisa lebih besar untuk dikapitalisasi dalam persiapan menuju pencalonan dan dalam pemilu 2024 itu. Meski begitu, dinamika politik menuju pemilu 2024 dinilai masih sangat dinamis. Masih sangat dimungkinkan adanya kejutan di tengah perjalanan. Hal ini mengingat masa pendaftaran baca wapres ke KPU baru akan dilakukan mulai tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Pemirsa, politik menuju istana di tahun 2024 nanti akan menjadi teatrikal yang menarik untuk disimak. Selain tidak ada pasangan incumbent, semua partai politik ini berangkat dari garis start yang sama. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa alangkah baiknya politik menuju istana di tahun 2024 nanti jangan diwarnai dengan politik identitas, dengan politik pemecah belahan, atau bahkan dengan politik kebencian. Supaya apa? Supaya demokrasi di Indonesia ini tetap terjaga, masyarakat pun juga diberikan edukasi politik yang semakin baik. Dari Jakarta, Reno Raksa, Adi Permana, Metro TV.